Nanti jika ada apa-apa dengan channel ini, misalnya dibajak atau dinonaktifkan seperti channel NR yang dulu, ya semoga saja tidak. Maka langkah yang harus kalian lakukan adalah pindah saja ke channel NR yang lainnya, yaitu channel NR kita dan NR OK yang baru. Insya Allah semua video kisah-kisah dan ngaji akan saya pindah ke situ. Maka sekaranglah saatnya kalian mensubscribe 3 channel NR sekaligus. Berikut pencet logo loncengnya. Semoga Allah mengasihi kalian dan membalas kalian. Amin. Allahumma amin. Masya Allah, nikmat pol. Nang dunia paling nikmat itu apa? Ayo coba apa Pak menurutmu? Kok paling nikmat apa kok ngiai? Apa menurutmu? Customer ayu. Kon duwe customer ayu nek kudune sing gak nemu WC, ya apa rasane, Pak? Susah ya. Iku mang masyaallah nikmat paling gede. Mulai pertama sampai buyar wetengku iku lara. Tak empet. Sampai wis buyar gak gagak. Pamit tabungan jangka pendek. Inilah jenenge tabungan jangka pendek lho. Tutup jangka panjang ini, jangka pendek tapi hasilnya jangka panjang. Tabungan jangka pendek alias ngising. Nok cara nggonmu iku apa? Tapi apes. Ketika nang jeding lampune surem. Engko tukaran nggone jeding sing padang iku nang dapur ya. Gak enak rasanya pas ngising, ada yang kurang, nggak ada lampu, tidak bisa melihat hasil kita. Ya Pak enggak? Hasil kita ini gimana? Apakah sudah pas warnane atau atos gembuke? Itu kan perlu kan itu ya. Ketika handphone tak urupno, lampu tes tak senter nang tabunganku iku mang tes, alhamdulillah lega ati. Ternyata normal. Lah coba nek sawane metu dumadakan emas utawa jemerut. Gak ngarah aku mudeng rene maneh. Ya apa enggak? Ya atur ndelok jemerut daripada ndelok model kaya Yusil terus Mukhlis ngono iku. Nah, seperti biasanya ini hari bener kon kudu nabung ta. Hari ke-14 seperti yang didawuhkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Sayyidina Ali karramallahu wajhah di dalam salah satu kitab begini. Ja'at al-malaikatu, ya, telah datang malaikat yashhaduna lahu, dan mereka itu menyaksikan pada siapa? Menyaksikan orang yang melaksanakan tarawih ini. Beliau menyaksikan, para malaikat memberi kesaksian, sesungguhnya kalian ini qad shallat tarawih, kalian telah melaksanakan tarawih ini. Lalu dilaporkan sama Allah. Setelah dilaporkan,
Apa kata Allah? Fala yuhasibuhullah yaumal qiyamah. Jadi Gusti Allah, tenang le. Kowe engko ora tak hisab. Paham? Ora ono perhitungan. Tak masukkan surga kamu tanpa ada perhitungan macam-macam. Wah, itu sangat luar biasa ya toh? Sedangkan para nabi aja dihisab, semua dihisab kok. Nabi yang paling lama dihisab itu Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Apa soalnya? Paling sugih. Gak ngaran Nabi Sulaiman subuh-subuh ngerengkek, gak ngaran. Nabi Sulaiman isu-isu dodol terong, dodol tempe gak mungkin. Karena beliau adalah nabi terkaya. Tapi beliau pernah dikasih cobaan Allah miskin 40 hari sejak kehilangan cincinnya. Coba dilihat di suratnya di Al-Quran itu ya, tafsiran di tafsir Fakhrul Razi dan di tafsir kitab Ibnu Katsir itu banyak. Setelah cincin Nabi Sulaiman hilang, maka kekuatan Nabi Sulaiman hilang pula. Karena lewat cincin itu Allah memberi kekuasaan berupa apa? Menundukkan semua iblis, semua jin, semua angin, semua hewan, dan semua apapun ditundukkan. Karena cincin itu memang dari surga. Nah setelah itu Nabi Sulaiman masih merasa menjadi sultan. Beliau nggak sadar kalau cincin sudah nggak ada. Ada orang yang metengkelek melaku ita itu nggak pakai hormat. Loh, kok semua ini nggak hormat ke saya? Ketika tak panggil nggak ada yang nurut. Kemudian kamu tahu siapa saya? Tahu. Siapa? Ya penduduk sini. Aku ini Sulaiman. Sulaiman kok model kayak gini? Sampeyan niku mukhlis. Arek tambah rejo. Sampeyan niku yusril. Nabi Sulaiman niku kulite bening, ganteng, gagah. Wong model koyo ngono-ngono maneh koyo koyo Bambang barangnya. Ngaku Nabi Sulaiman diguyu para jin. Akhirnya Nabi Sulaiman ibaratnya keluar dari singgasana, keluar dari kerajaan, berjalan kemana-mana, minta bantuan, tidak ada yang memberi karena memang kekuatannya sudah nggak ada. 40 hari Nabi Sulaiman itu, sehingga Nabi Sulaiman itu apa? Bekerja sebagai apa? Nelayan, pencari ikan, pencari ikan. 40 hari Nabi Sulaiman itu jadi kuli, jadi tukang. Wis bekerja apapun asal bisa menyambung hidup. Bayangkan orang sekaya itu dikasih miskin, tapi Nabi Sulaiman tidak pernah sekalipun atine nelongso. Coba nak kamu dikasih kenikmatan setahun, dikasih 2 hari saja sepi, nelongsoi Masya Allah. Coba Nabi Sulaiman, puluhan tahun dikasih kekuasaan kayak gitu, begitu dikasih miskin, nggak ada kekuasaan 40 hari, beliau sama sekali tidak tidak ngersulo. Apa bahasa ngersulo kuwi? Mengeluh. Tidak pernah mengeluh, tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan siapa-siapa. Karena lewat situ beliau berkata, inilah hidup, harus saya jalani. Begitu ya? Kayak gitu Nabi Sulaiman. Akhirnya seorang di dalam kerajaan itu ada yang kepercayaan Nabi Sulaiman. Salah satu kepercayaan Nabi Sulaiman mengetahui bahwa cincin Nabi Sulaiman dicuri. Asif bin Barkhoya. Ada yang mengatakan beliau itu wali, ada yang mengatakan beliau itu orang soleh, atau apalah pokoknya itu kepercayaan Nabi Sulaiman. Mengetahui bahwa cincin Nabi Sulaiman sedang dalam keadaan hilang. Lalu segera Asif bin Barkhoya menegur iblis. Kamu kan yang mencuri? Saya tahu. Sulaiman nggak di sini bukan karena apa? Karena cincinnya memang kamu curi. Saya tahu kamu bukan Sulaiman. Kamu adalah salah satu setan yang pura-pura jadi Sulaiman.
langsung takut, namanya iblis tadi atau jin itu, iblis itu melarikan diri dan membuang cincin-cinnya di dasar laut. Segera cincin itu dimakan oleh salah satu ikan. Allah menyelamatkan, ya. Dan ikan itu yang memakan cincin Nabi Sulaiman dijaring oleh Nabi Sulaiman ketika mencari ikan. Paham? Nah, ikan itu dibawa pulang, ketika dibelah muncullah cincin itu dan dipakai lagi. Kemudian kejayaan Nabi Sulaiman kembali lagi. Nabi Sulaiman selalu dalam kondisi apa? Selalu bilang begini, iki beda deh, kon. Kalau Busro, aduh, itu, nak kon sembuh, no Bakhtiar, tak tayan, nggak kan? Tapi nak Nabi Sulaiman enggak. Yang diomong Nabi Sulaiman selalu ini, hadza min fadli Rabbi. Ini adalah anugerah Allah untukku. Ini adalah anugerah Tuhanku. Dalam kondisi apapun, itulah Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu satu-satunya orang yang sudah ditempa berbagai macam kondisi, tapi sikapnya tetap sama. Beriman kepada Allah. Makanya itu buat contoh buat kalian. Dikasih rezeki, lupa dengan Allah, sudahlah. Kamu nanti akan dikasih jatuh lebih lama daripada enak kamu. Tapi kalau kamu dikasih nikmat seperti ini, kamu tetap ingat sama Allah, maka kamu akan jatuh, dan jatuhnya nggak akan lama. Paham? Jatuhnya nggak akan lama, segera Allah akan membangkitkan, seperti Nabi Sulaiman. Paham? Itu loh. Pelajaran itu banyak. Kenapa Nabi Sulaiman kok sampai dicoba Allah Ta'ala, diberi cobaan Allah Ta'ala 40 hari dikasih miskin? Apa sih salah Nabi Sulaiman? Kira-kira ada salah? Kira-kira ada salah? Kira-kira ada salah? Pastilah ada salahnya Nabi Sulaiman. Karena ibarat Busro gak iso ndedik himmah. Ibarat kamu mukhlis gak bisa didik istrinya. Siapapun yang sudah punya istri gak bisa didik istri. Ya gini nih. Jadi ketika Nabi Sulaiman sudah menaklukkan semua kerajaan-kerajaan, ada salah satu kerajaan yang besar yang ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman, dan rajanya terbunuh di dalam perang itu. Lalu raja itu punya anak perempuan cantik, dan Nabi Sulaiman tertarik, lalu dinikahi oleh Nabi Sulaiman. Bahkan di dalam kitab itu menjelaskan istri yang baru ini mengalahkan istri-istri yang lama. Nabi Sulaiman selalu memperhatikan terhadap istri yang baru ini. Segala permintaannya pasti dituruti. Paham? Suatu ketika istrinya tadi sambil menangis, "Kang, apa? Saya kangen ayah. Ayah kamu kan sudah terbunuh." "Ya justru itu saya kangen. Rasanya hidup gak bisa hidup kalau gak bisa melihat kenangan ayah." Lah terus mau kamu apa? "Gini loh Kang, gini loh ya Nabi Allah, sampean kan punya kekuasaan. Mbok yao, mintalah tolong bantuan pada para jin untuk membuat patung yang mirip dengan ayah saya." Paham? Singkat cerita itu banyak ceritanya. Produk, das. Hadza min fadli Rabbi. Akhirnya ya, malbok. Hadza min fadli Rabbi. Ngene ya. Ayo dodok. Ngono. Ya tungakno aku sabar ngono lho. Oh, tak cerita memang sabar apane. Apa-apa ya, wis. Singkat cerita, dibuatlah patung dengan bantuan para jin-jin. Tahu nggak? Patung itu sangat mirip dengan ayahnya, istri Nabi Sulaiman tadi. Kemudian oleh istrinya dikasih pernak-pernik, dikasih aksesoris, ibarat handphone ada casingnya, ada kondomnya, ada apalagi centelannya, atau apalah. Lah patung itu dikasih perhiasan mirip ketika ayahnya masih hidup.
dikasih baju kerajaan, dikasih mahkota, dikasih pedang, dikasih semuanya lengkap, sehingga patung itu seakan-akan hidup. Nah, Nabi Sulaiman seorang raja, jarang di rumah karena memperhatikan umatnya, selalu pergi. Nah, selama pergi itu Nabi Sulaiman tidak memperhatikan bahwa istrinya menyembah patung itu. Saya maning, saya maning, cepet maning, maning, cepet anu mim, cepet, ya, cek ro eleke wong nang kono. Kayak yo, Dan istri Nabi Sulaiman yang baru tadi menyembah patung ayahnya tadi, seperti ayahnya. Bukan itu saja, semua yang dekat dengan istri Nabi Sulaiman tadi, entah itu biasanya istri Nabi itu kan ada apa istilahnya, dayang-dayang atau siapa, pelayan-pelayan, semua mengikuti. Jadi separuh kerajaan itu setiap hari menyembah patung itu tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman. Sedangkan yang ada di kerajaan yang menjaga adalah Asif bin Barkhoya. Beliau sangat mengerti tingkah laku seperti itu tidak diridhoi oleh Allah. Ketika Nabi Sulaiman pulang lagi ke kerajaan, disindir oleh Asif bin Barkhoya. Asif bin Barkhoya itu punya ngaji rutinan, ibaratnya mingguan, rebuan hikam, yang ngaji banyak. Biasanya Nabi Sulaiman itu Asif bin Barkhoya itu selalu menceritakan kehebatan Nabi Sulaiman, kehebatan nabi-nabi dulu-dulu plus Nabi Sulaiman, walaupun Nabi Sulaiman ada di depannya. Tapi hari ini sama sekali tidak menyinggung Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman terasa, kok tumben ya Asif ini nggak menyebut namaku sama sekali. Biasanya selalu menyebut keagungan kerajaan, ya, bersyukurlah para rakyat atas apa itu pimpinan, kita dianugerahi pimpinan seperti Rasulullah Sulaiman alaihissalam. Biasanya begitu. Ini enggak sama sekali, paham? Ini sama sekali enggak sekali. Akhirnya Nabi Sulaiman nyinggung, ya Asif, tumben kamu enggak seperti hari-harinya gitu. Kenapa ya Nabi Allah? Begini loh, kamu biasanya begini. Kata Asif, untuk apa? Untuk apa? Kemuliaan apa yang akan saya utarakan? Kalau sampean sendiri punya kesalahan di hadapan Allah tanpa sampean ketahui. Loh, kesalahan apa? Makanya cari dulu. Mending sampean tahu daripada hanya mendengarkan pujian-pujian, mek dilem tok buat apa? Cari kesalahan itu. Jadi Nabi Sulaiman, wis gak atik ndoleki, awakmu ae kandhanono aku. Gini loh, diceritakan. Langsung marah Nabi Sulaiman itu. Nah, itulah akhirnya atas kesalahan kelalaian itu Nabi Sulaiman dihukum 40 hari miskin, tapi sabar. Bang. Sudah saya utarakan itu tadi, fadilah ke-14. Insya Allah kamu nanti akan tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Kira-kira paham ya? Saya kisah sedikit saja. Di daerah Blitar itu ada kiai yang nyentrik, namanya itu Kiai Muid, tapi orang Blitar nyebut Kiai Mungit. Orang sana lah gitu loh, namanya Abdul Muhid tapi panggilannya Mbah Mungit, Kiai Mungit. Kiai Mungit itu kalau nggak salah di daerah Dawuan Blitar, ya, di daerah Dawuan Blitar. Sekena amin. Beliau itu nggak seperti kiai. Nanti kamu tak kisahkan sedikit kok ini. Biasanya itu kalau malam-malam
para pemuda-pemuda itu senengane cangkruan nang masjid utawa nang langgar atau nang apalah kemul biasanya kok seneng ngono enggak? Tapi nek wayahe kabeh subuh mulai ngono kan? Droan yo, droan aktif. Ono Busra, ono Mukhlis, ono. Oh, arek aktif. Tapi begitu sholat mulai terus gak ada rupanya subuh wisan. Lah kayak gitu itu masyarakat masa kini itu ya kayak gitu itu ya. Nah, setiap hari itu di Masjid Dawuan itu selalu banyak pemuda-pemuda yang apa istilahnya deroan atau apa nongkrong lah, nah masjid kok nongkrong ya wis melekan lah kayak gitu ya. Karena rame Mbak Mungit itu Mbak Muit, aku kan dulu Mbak Muit aja. Tapi orang sana manggil Mbak Mungit, ada yang Kiai Mungit ya, duduk Muit ta. Kau no huruf Arab ngain itu, kau no ain itu, kau no itu ngain, ibarat kau no serai ain, kau no. Ya lah, coba nang kitab wasamsi lan demi serngenge, kau no demi serai ain, kau no. Ya apa enggak? Cara Jawa serngenge. Mulane santri ini sonang kali Joko biyen niku a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Biasa nih ya. Dadi dudu a'udzu billah ngono. Ya huruf jadi ana ngain dudu ain. Nah, ibaratnya ngono nek Jawa ya. Huruf Jawa gak ana ain, sing ana ngain. Serae gak ana, sing ana srengenge gitu ibaratnya gitu. Yes. Tiba-tiba Mbak Muit atau Yai Mungit tadi keluar rumah sambil kemul-kemul. Nah, teruan mim, nggih. Oh, ada sapa? Mukhlis, Mbah. Sik putih, mboten, Mbah. Jare Yai Muit mustahil iku putih. Ya. Bocah-bocah banyak toh? Banyak, Mbah. Ayo melu aku ayo. Gitu kata Yai Mungit. Ayo melu. Nanti, Mbah, ndelok wayang. Biyen wayang masyaallah ya. Sengalang-ngalai konser slang. Noah. Apa maneng? Sing Dewa. Iwan Fals kalah kabeh, ambek OI kalah ambek wayang ngono Bang. Wong anak-anak derokan diarani diabani. Ndelok wayang seneng enggak? Ono tambah? Ono, ada. Nang ndi, Mbah? Ngetan ngono lho. Ah, ya ngetan ngono lho. Ngetan itu apa? Timur. Arah timur sono lho, nang timur. Ayo, Mbah. Ayo, Mbah. Melok kabeh. Malu koyok rombongan baris nang dalan. Sing golongane teman-teman. Sik, Mbah, sik, Mbah. Mlaku tuku kacang. Ya, beli apa? Kacang kulit. Ada yang beli kerupuk, ada yang beli ote-ote, ada yang beli tahu petis. Buat apa? Sangu kok nontok. Sangu nontok wayang. Ayo rek, kata Mbak Mungit tadi. Ayo rek, sik Mbah. Bungkus kacang. Ya wis. Ayo, Ril, bungkus tahu Mbah. Sampeyan kan tak kei Mbah. Iya. Iya toh? Wis setelah selesai kabeh jalan. Enggak seberapa lama ono wayange. Wah, sepek wayange. Sopo dalange iki? Gitu, sopo dalange iki? Oh, Mbah iki dalange seneng. Lakone asik. Zaman dulu itu lakon-lakon wayang itu sangat asik. Akhirnya
para teman-teman Yai Mungit tadi sambil bawa kacang godokan, ada yang mojok, ada yang kesana, uang sing kayak mukhlis ini dolek cewek, gak nemu nih uang wedok tuwek ngejak anak, ya sih ku apesmu, ya toh ngejak anak. Nah, akhirnya lakonan sudah hampir apa istilahnya, sudah malam lah. Lama kan wayang kan lama kan. Ngono, lha nek wayang kok mek sak menit, iku lak ndonga jenenge. Ndonga tahlil jenenge ya. Iki enggak, wayang itu di mana-mana yang namanya wayang itu sangat lama. Itu. Jadi dari Langgar, dari masjid menuju ke tempat wayang cuma jalan gitu aja, enggak lama-lama. Enggak lama-lama. Semua sudah menyiapkan kocak-kacang, terus bekal-bekal sudah siap semua kok. Nah, ketika hampir subuh di musola-musola sudah ada sholat, ini ya, nak jadi Yusril, toleh. Ayo. Nah, orang yang ahli jamaah, kayak Bahtiar ini ya, ya muka-muka ya. Ngomong amin berarti jadi gak tahu jamaah berarti. Ya ngatungano ahli jamaah. Weh, Cak, abane hampir subuh. Iya. Ayo mulai rek. Itu. Akhirnya, Mbah Mungit. Iya. Ape subuh lho, Mbah. Oh iya, ape subuh mulai. Oke, kanca-kanca jangan kabeh. Hei, mulai. Go home. Mulai. Ya bener lah itu. Go home. Nah, cara wong Arab kono. Ya Allah Ta'ala, harik. Ayo, gerak. Ayo mulai. Ngumpul semua. Ada 2 orang temannya itu, wis kabeh subuh. Diwara Mbak Mungit, wis kabeh subuh, ayo mulai. Nanggung bala kok kurang titik. Ya, kurang sak setan tok. Mati apa? Sik urip iku musuh niku, Mbak. Nah, jenenge Mbak, jenenge musuh ya mati. Lakon kok mati. Salah anggapan musuhnya mati. Gak lega, Mbah. Sampeyan mulai dhisik, Mbah. Aku tak nutukno, saya mau menyelesaikan lakonan wayang ini kurang sebentar saja. Bener tak? Saya tak pulang ya? Iya, Mbah. Akhirnya Mbak Mungit tadi pulang sama teman-teman tadi, masyarakat pemuda-pemuda itu. Akhirnya selesai sudah wayang itu. Begitu selesai, nah gini kan enak kalau selesai. Ceritanya bener kata Mbak Mungit itu, musuhnya mati. Ya jelas lah, iya toh, musuhnya mati. Akhirnya pulang jalan lama, nggak jebus-jebus. Terus aku mau balik ini maneng sih. Kok kembali sini lagi? Sampai subuh, sampai jam 6:30 pagi. Nggak nemu-nemukan. Padahal tadi jalannya nggak lama loh ya. Lah iya, paling sekitar sini. Lah iya. Akhirnya, terus gini, kita tanya aja. Pak, sampean jalan ke Dahuan mana, Mbak? Mak. Semua tanya, Dahuan mana? Ya apa sih, Pak? Sampean kurang up to date ya. Dahuan Blitar, Pak. Blitar. Mbok. Sampean niku tekon di sampean iki. Kula Blitar Dahuan mriko. Lho mriki lho, Desa Genteng, Banyuwangi. Kalau secara akal itu 600 sampai 700 kilo. 5 sampai 6 jam sampai 7 jam ya. Banyuwangi. Ajarane Nyenggrang. Mriki niki Banyuwangi, Kang. Sampean tadi diajak siapa? Itu diajak oleh Mbak Mungit sama teman-teman. Mbak Mungit yang orangnya agak kecil itu tak? Iya, yang begini. Iya.
Pantes. Lah wong itu alam koyo sak lepek. Ngerti, dunia seperti satu piring. Kemanapun hatinya mau kemanapun, sudah ngajak jalan gitu aja. Yang diajak jalan nggak sadar tiba-tiba ke Mekah, tiba-tiba ke Madinah, tiba-tiba ke kayak sampean ini, tiba-tiba ke Banyuwangi. Lupa ini bukan Blitar tak? Enggak, kayak kapan ini Banyuwangi yuk. Saya aja kepingin ke Blitar dari dulu nggak kesampaian kok. Sampean gak sengojo nyasan ini. Baru dari situ loh, baru terkenal Kiai Mu'id, Mbah Mungit seorang walinya Allah. Makanya orang-orang Blitar, daerah Dawuan cari makam Kiai Mu'id atau Mbah Mungit. Itu dulu, makanya ibaratnya dunia seakan seperti satu piring. Ngono lho waline Allah itu ya. Waline Allah seperti itu. Gitu loh. Persis seperti Imam Ghazali habis ngajar ngaji diniyah, ngaji. Santrinya ngikuti. Buka pintu. Setelah buka pintu, setelah Imam Ghazali masuk, santri tadi ngikuti, buka pintu, masuk. Nggak tahunya sudah di Medina. Padahal Imam Ghazali ngajarnya di beda negara. Loh kok iso loh, hanya satu jangka sudah melewati satu negara. Itulah Mbah Mungit. Ya tak? Makanya daerah Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Nganjuk, pokoknya daerah-daerah Jawa Timur kayak gitu itu, Surabaya, itu nggak heran kalau ada wali-wali yang nyeleneh kayak gitu. Ya enggak? Itu nggak heran kayak gitu. Makanya kalau kalian ke Blitar, cari makamnya Mbah Mungit. Sampai sekarang petilasan-petilasannya itu masih ada, gitu. Baik itu berupa sumur atau berusa, itu masih ada di sana. Coba cari. Siapa namanya? Mbah Mungit atau Mbah Mu'id. Ngono ya, untuk melaku ditertarik kan. Ya apa enggak? Nah, sapa rung jebus Irak tepak perang. Tepak perang rasakno kon, apa nih? Ya ana karuan ana sing ngedetne kaya Mbah iki. Sing dolanan granat iki lho. Dolanan granat. Badim. Ya ana kaya Badim Yati Selopuro ngono. Wayahe perang digedulinan bom iku. Terus kena bom gak apa-apa, kon kayak walang-walang kon. Ya wis ngene ya. Wis ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi khususan ila hadrati Mbah Mungit utawa Mbah Mu'id Dawuan Blitar. Mugi angsal barokah sedaya, mugi santri NR lan sak kiyaine pisan diparingi karomah kalian Allah Subhanahu wa taala. Baik karomah rupa napa mawon pokoke angger sing apik diparingi gampang urusane, urusan dunya akhirate. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya untuk anak-anak YouTube, kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama asal gitu aja, nanti saya save, lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR dan tentang channel NR. Kalau ada apa-apa atau ada video baru atau apa, biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Ya, monggo SMS.